Pemirsa, sejak beberapa waktu terakhir harga beras naik di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga mengantre panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Mbak, ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, pemirsa, harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta menyatakan beras premium kini semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Pemirsa, diduga akibat korsleting, 4 ruangan di bangunan Sekolah Dasar Negeri Cibaregbek 1 di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah sarana sekolah ludes terbakar. Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melahap 4 ruangan bangunan Sekolah Dasar Negeri Cibaregbek 1 Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Diketahui api bermula dari ruangan perpustakaan disertai suara letupan dari atap ruangan, kemudian menjalar ke ruangan lainnya. Setelah lebih dari 3 jam, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah sarana sekolah termasuk kelengkapan operator sekolah ludes. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara dipicu korsleting listrik dari ruangan bangunan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Sementara diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. 1 mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Peristiwa ini terekam kamera warga. 1 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Kebakaran 1 unit rumah milik Saudara Samsu di Kampung Banteli, Desa Batok, Kecamatan Tenjo, akibat korsleting listrik, dan 3 unit motor terbakar sehingga kerugian sekitar 100. Hingga kini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Tenjo. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menjual daging kucing. Pelaku membohongi para pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda seharga Rp100.000 per kilogram. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Fehman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wisatawan asal Bandung terseret ombak saat berenang di zona terlarang di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Selain itu, 15 anak sempat terpisah dari orang tuanya akibat padatnya pengunjung di Pantai Pangandaran. Lagi evakuasi penyelamatan korban. Suasana mencekam terjadi di sekitar pos 4 Pantai Barat Pangandaran. 2 wisatawan yang tengah asik berenang tiba-tiba terseret arus kuat dan panik meminta pertolongan. Petugas bala wisata dan Satpol Airut yang siaga langsung bergerak cepat menolong korban. Upaya penyelamatan 2 wisatawan yang berenang berhasil. Mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan teman. Di tengah padatnya wisatawan, kehebohan pun sempat terjadi di Pantai Pangandaran saat 15 bocah terpisah dari orang tuanya. Petugas berupaya menenangkan para bocah yang terpisah ini sambil menunggu orang tuanya menjemput. Laka laut itu ada 2 orang Bandung. Kejadiannya di pos 4, itu daerah bahaya 2, berbahaya, daerah berenang. Tapi alhamdulillah bisa tertolong. Nah, untuk sementara bukan hanya wisatawan kita selamatkan, termasuk anak kecil yang terpisah dengan orang tuanya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas gabungan patroli rutin di 5 pos penjagaan sepanjang Pantai Barat Pangandaran. Petugas juga memberikan sosialisasi dan memasang bendera merah sebagai tanda bahaya. Wisatawan diimbau tetap waspada dan tidak abaikan informasi agar tidak berenang di zona terlarang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramadiansyah melaporkan. Pemirsa, viral beredar di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat bermain domino bersama seorang pengusaha yang pernah tersangkut kasus pembalakan liar, Aziz Welang, serta Menteri P2MI Abdul Qadir Karding. Raja Juli pun mengklarifikasi foto yang viral tersebut. Viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah bermain domino bersama seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang, beserta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dan juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun melakukan klarifikasi melalui akun Instagramnya soal viral foto dirinya bersama Aziz Welang. Raja Juli menyatakan pertemuan tersebut bukan agenda resmi, melainkan hanya pertemuan informal setelah ia janji bertemu dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Raja Juli pun menegaskan ia tidak mengenal 2 pemain domino lainnya termasuk Aziz Welang. Ia juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai kasus pembalakan liar sama sekali. Diketahui sebelumnya, Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024 lalu. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan pra-peradilan tersebut pun menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan.